Cepat, jangan tunda. Engkau nyatakan syahadat, saksi. Saya nggak bahas ini dulu karena ini cukup panjang. Ya. Beda antara mengucapkan dengan menyaksikan. Hukum dunia pun seseorang disebut saksi bila bisa melihat, atau kalau tak bisa melihat mendengar, atau merasakan, atau mengalami. Ya. Bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang Indonesia menduga bahwa asyhadu itu aku bersaksi. Lu saya mau nanya kepadamu, Pak Edi, Pak Edi ini ya, jadi Pak Rahmat. Kapan kau pernah menyaksikan Tuhan? Oh, ini kunci yang pertama. Jadi bisa dipastikan kalau nggak ada yang pertama ini, satu ya, dari dua atau bahkan keduanya, berarti dia bukan Islam. Agamanya bukan Islam dan orangnya bukan Muslim. Baik. Satu, saya sebutkan dulu secara umum, nanti ba'da isya kita bahas lebih rinci sesuai dengan dalil Qur'annya. Satu, antashhada. Jika engkau ingin masuk ke dalam Islam, esensi Islam itu terletak pada engkau mesti bersyahadat. An, ingat, ketika dengan Allah menggunakan an, ketika dengan Rasulullah menggunakan anna, itu beda ya. Coba lihat mana yang paling cepat, an atau anna. An. Kalau anda ingin mengenal Allah, jangan tunda-tunda, percepat. Termasuk kalau ada orang mau masuk Islam, jangan ditunda-tunda, percepat. Ini mau masuk Islam, bimbing dulu, istighfar dulu, nggak ada faedahnya. Yang belum masuk Islam itu tidak usah beristighfar karena nggak akan diterima istighfarnya. Istighfar itu diterima ketika sudah masuk Islam, berbuat dosa baru istighfar ya. Karena Nabi Ibrahim memohonkan istighfar untuk ayahnya, kata Allah nggak berpengaruh karena dia bukan Islam. Ini orang mau masuk Islam, istighfar dulu. Istighfar, apa yang mau diistighfari? Langsung saja sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Sudah, karena kalimatnya cepat, jangan tunda-tunda. Begitu dibimbing syahadat, coba Pak istighfar dulu. Ya betul. Begitu istighfar meninggal, belum syahadat dia. Siapa yang tanggung jawab itu? Hati-hati ya. Kamu karena belum bersyahadat masuk neraka. Ya apa gara-gara ini nih yang istighfari saya. Hati-hati ya. Kita simpan dulu nih. Cepat, jangan tunda. Engkau nyatakan syahadat, saksi. Saya nggak bahas ini dulu karena ini cukup panjang. Ya. Beda antara mengucapkan dengan menyaksikan. Hukum dunia pun seseorang disebut saksi bila bisa melihat, atau kalau tak bisa melihat mendengar, atau merasakan, atau mengalami ya. Jadi kalau anda ingin bersaksi mengatakan Tuhan itu Allah ya, bukan tidak cukup hanya sekedar mengucapkan kalimat. Anda mesti kenal Allah. Kalau nggak bisa lihat, minimal rasakan. Kalau nggak bisa merasakan, minimal dengarkan apa yang datang dari Allah ya. Pelan-pelan, bahwa tidak ada Tuhan yang akan dia sembah selama hidupnya kecuali Allah. Saya bahas ini dulu saja, yang ini kita simpan dulu. Perhatikan sini. Jadi yang pertama, seseorang disebut Islam kalau Tuhannya siapa? Allah. Saya naikkan ke atas, Allah. Rumus cepatnya, yang Tuhannya bukan Allah, maka dia bukan Islam. Jelas? Ini gampang. Kalau Tuhannya bukan Allah, dia bukan Islam. Selesai ya? Jelas pembahasannya? Jelas, tapi belum selesai. Karena nanti ada aliran-aliran kepercayaan tertentu atau yang mengklaim agama tertentu, Tuhannya nggak jelas. Bahkan menyebut Allah juga. Ada satu kepercayaan yang disebut dengan agama, itu Tuhannya paling tidak jelas dunia. Pergi ke Inggris jadi God, ya. Ke Bali jadi Sang Hyang Widi, ya. Pergi ke tempat lain jadi berubah lagi. Ya, pergi ke Indonesia jadi berubah lagi. Ya, bahkan ada yang menyesuaikan namanya Allah juga. Ya, walaupun dipelesetkan dalam mengucapkannya. Tapi kalau ditulis secara Latin dibentuk sama itu, dibentuk sama. Nah, karena itu nanti kita akan lihat Allah memperkenalkan dirinya sehingga bisa dibedakan dengan nama-nama yang disematkan kepadanya. Kita akan lihat untuk anda menetapkan Allah itu nggak bisa sembarangan. Maka turun ayat Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Perhatikan, syahadat kita la ilaha. Nah, untuk menetapkan la ilaha illallah ini nggak bisa diucapkan saja. Kata Quran, fa'lam, anda mesti punya ilmu, anda mesti punya pengetahuan ya. Annahu, untuk meyakinkan pada diri kita dan menetapkan la ilaha illallah.
Jadi kalau keyakinan kita ingin kuat tentang Allah, mesti tahu siapa Allah. Sehingga ketika dipersoalkan, kita bisa jawab, bisa berargumentasi, bisa menerangkan dengan jelas. Jangan, ya Tuhannya Allah, dikasih Sarimi, ya bukan. Bisa berubah. Harus mantap keyakinan kita, tidak mungkin sesuatu mantap diyakini kecuali dengan ilmu. Nah, ilmu inilah nanti akan diterangkan oleh Quran, ilmu tentang ketuhanan, disebut dengan uluhiyah. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran memperkenalkan kepada kita Allah, sehingga kalau ada kalimat-kalimat Tuhan-Tuhan yang dimiripkan dengan ini, kita bisa tolak. Ini bukan Tuhan saya. Jelas di sini? Kita bahas nanti setelah Isya, pelan-pelan. Yang kedua, alhamdulillah. Terakhir, saya cepat dulu. Wa anna Muhammadan Rasul, yang menerangkan kepada kita tentang Allah dan segala yang dibawanya ini, mesti ada seorang Rasul yang khusus. Namanya siapa? Muhammad. Jadi begini, pas juga ada Edi Junedi juga gitu sini, pas namanya ada juga. Ini Edi Junedi juga. Dipanggilnya Wak Edi. Tiga Rawangi sama Majalengka. Begini, ini kita menduga asyhadu alla ilaha illallah itu, kita menduga bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang Indonesia menduga bahwa asyhadu itu aku bersaksi. Lu saya mau nanya kepadamu, Pak Edi, Pak Edi ini ya, Junedi, Pak Rahmat, kapan kau pernah menyaksikan Tuhan? Baru, aku tidak pernah melihatnya, tapi aku mengabdi kepadanya. Aku tidak pernah melihatnya, tapi aku mencintainya. Aku tidak pernah menyaksikannya. Siapa yang menyaksikan Tuhan? Ini kan jadi persoalan. Jadi sesungguhnya asyhadu itu bukan aku bersaksi. Sejak kapan kau menyaksikan Tuhan? Iya, sampai sekarang masih diperdebatkan apakah mata kita bisa menyaksikan Tuhan. Masih diperdebat. Yang pasti Muslim sepakat bisa menyaksikan Tuhan nanti di hari akhirat setelah kita meninggal dunia. Selama di dunia Tuhan tidak akan bisa engkau lihat. Kalaupun kau lihat, ada orang mengklaim atau berdasarkan firman Tuhan yang mengatakan wujuh yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah mereka berseri-seri dan menatap Tuhannya. Kalaupun seandainya iya menatap Tuhan, oke, saya setuju. Tapi saya tanya dulu, saya cek dulu nih. Engkau sudah menatap Tuhan? Ya sudah. Seperti apa Tuhanmu? Kalau yang mengatakan aku sudah melihat Tuhan itu mengatakannya Tuhan tidak seperti apa-apa, ya nggak salah juga saya. Karena Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi secara bahasa asyhadu ini artinya adalah kita kalau sekolah di Al-Azhar setelah diuji lulus kita dapat syahadah, namanya syahadah. Syahadah itu sertifikat. Di pengadilan itu banyak kasus-kasus yang diperlukan 4 saksi, iya kan? Saksi itu bahasa Arabnya syahidun, saksi. Jamaknya syahiduna atau syuhada. Orang yang mati di medan pertempuran syahid. Kematiannya namanya syahadah. An-nasru au syahadah. Kita menang atau kita mati syahid. Asyhadu juga namanya madu. Anes. Bintang kejora itu namanya syahdun. Iya. Nah, bertatap-tatapan namanya musyahadah. Nonton TV, para penonton al-musyahiduna. Kita
mencari satu makna kalimat, akhirnya ketemu ya dalil, ya dalilnya itu bahasa Arabnya syahidun min syawahidil lughah. Jadi syahidun jawabnya syawahid, pembuktian kebenaran bahasa. Qala Umrul Qais mikarin mifarin muqbilin ma'an kajalmudi sakrin tanhatu min ali. Hadza syahiduhu. Dalil bahasa. Lalu yang mana yang katakan asyhadu? Nah, saya ingin makna syahadat itu seperti itu. Semuanya saya rangkul makna-makna itu. Apakah syahidun bukti kebenaran bahasa, apakah syahidun saksi, apakah syahidun pahlawan, ya, syuhada. Jadi artinya syahada itu kalau saya terjemahkan dengan merangkum semua makna yang ada, asyhadu, aku menyatakan keyakinanku berdasarkan bukti-bukti yang kuat, ya, dan pernyataanku akan aku pertahankan sampai akhir hidupku sebagai pahlawan dengan bukti-bukti yang tidak terbantah lagi bahwa hanya Allah yang menjadi Tuhanku. Kan begitu. Jadi asyhadu itu bukan menyaksikan, tetapi menyatakan keyakinanmu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya Allah itu, Tuhan itu hanya Allah saja. Kemudian terjemahannya la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini dalam bahasa Indonesia, ini bukan struktur bahasa Indonesia. Hari ini saya tidak makan apa-apa kecuali nasi putih. Itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya atau bahasa Betawi, hari ini gue makan nasi doang. Hari ini saya tidak mukul siapapun kecuali anjing. Jadi hari ini aku hanya mukul anjing. Itu bahasanya begitu. Jadi la dan illa itu bukan struktur bahasa Indonesia. Tidak ada yang kucintai kecuali engkau. Bahasa Indonesianya hanya kepadamu lah kuserahkan cintaku. Kan begitu. Hanya kepadamu lah cintaku berikan. Aku tidak memberikan cintaku kepada siapapun kecuali kepada. Itu struktur bahasa nafi dan istisna, la dan illa. Itu bukan struktur bahasa Indonesia. Tidak ada guru yang saya percaya salam dunia ini kecuali engkau. Itu bahasa Arab. Misalnya satu-satunya hanya engkau guru yang paling kupercaya, ya gitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, aku menyatakan keyakinanku yang sesungguhnya dengan bukti, dengan alasan, dengan dalil akan saya pertahankan bahwa hanya Allah sebagai Tuhanku. Gitu kira-kira maknanya. Nah, baru hal semacam itu. Jadi kita jangan berharap Allah menyaksikan. Allah mah kita ngebangun saku menyaksikan juga kok. Wa kafa billahi syahida. Allah sebagai selalu menyaksikannya. Ya, biar Allah yang menyaksikannya. Sekalipun tidak ada orang yang lain yang tahu, tapi Allah yang akan mengatakannya. Saya kira mungkin seperti itu.